Selamat pagi. Kali ini pagi syutingnya. Dan di sini baru jam 10 pagi. Matiin lagi radionya. Dan seperti yang mungkin bisa dilihat, cuaca hari ini cukup bagus. Saya mau kerja. Jam 10 saya berangkat, tapi kerjanya nanti saya baru mulai jam setengah 12. Tapi mungkin saya hari ini mau mulai jam 11 kerjanya karena saya mau lebih cepat. Karena hari ini kemungkinan besar saya harus lembur. Jadi kalau saya mulai setengah 12, nanti saya harus, kalau saya kerja 5-6 jam itu terlalu sore saya pulang. Saya nggak mau. Saya mau pulang lebih cepat. Jam 4 saya udah mau pulang gitu. Biar saya bisa tepat waktu ya, sampai di rumah, makan sore, terus istirahat ya. Ini kan udah hari Jumat, jadi untungnya saya besok libur ya. Saya mau ngerjain urusan yang terlantar selama ini, selama saya kerja ya. Jadi saya mau cerita sekarang tentang sedikit kerjaan pengalaman saya waktu kemarin ya. Saya kemarin sama hari ini tuh ditempatkan di tempat yang berat ya, penderita penyakit mental yang cukup berat. Jadi udah lama sih orang-orang di situ, perawat gitu ya, pimpinan yang sekretaris di situ minta cleaning service babu yang tetap gitu. Selama ini kan kita gantian ya, sesuai jadwal giliran gitu ya. Dan ini banyak yang memang nggak suka ya, karena ini pekerjaannya berat kan, namanya kita membersihkan kamar yang orang yang sakit ya, sakit mentalnya berat. Seperti kemarin itu saya harus bersihin itu kamar ya. Tapi biasanya kita kalau bersihin kamar kan cuma ngepel lantai ya, sama bersihin ngosek WC kan. Tapi kemarin itu karena satu kamar ini baunya semerbak sekali. Memang beliau ya yang dirawat di kamar ini udah lama dirawat dan kondisinya memang sangat ya dibilang parah kata perawat. Tapi dia bisa loh ngobrol telepon sama adiknya atau kakaknya gitu, dia bisa loh. Tapi kelakuannya itu ya, dia itu suka buang air besar di tempat tidur. Dan bukan cuma itu saja, jadi dia nggak mau dipakein pampers, walaupun di situ sedia kan ya pampers gitu ya untuk pasien-pasien yang ini. Kalau dipakein pampers pasti pampers itu disobek-sobek dan dilemparin kemana-mana gitu ya. Saya udah berapa kali harus bersihin pampers yang udah disobek-sobek. Bayang nggak kacaunya gitu ya. Nah, tapi bukan cuma itu, dia pakai kotorannya ya, nya untuk menulis, mencoret-coret, bikin karya seni di bikin karya seni di tembok. Jadi dia pakai coret-coret untuk melukis menggunakan kotorannya, kotoran manusia yang baunya semerbak itu di dinding, di tembok itu belepotan dengan karya seninya. Dia bikin kayak graffiti di situ, terus di pintu juga dia bikin. Akhirnya saya harus bersihin ya. Dan karena itu udah beberapa hari saya nggak tahu, kemarin mungkin nggak dibersihin kan, karena biasanya yang lain nggak boleh masuk di situ. Tapi saya ya kebagian rezeki
Hari itu saya harus masuk dan bersihin di situ. Karena udah mengering ya, susah ya, namanya kotoran manusia tuh kalau udah mengering ya nempel ya, melekat erat. Oh no. Saya pakai segala macam cairan pembersih tetap tidak mau ini. Saya tetap harus, memang kata saya sebetulnya ya ini harusnya di ini ya, di apa sih namanya, di biarin dulu supaya apa, cairan kimianya tuh bekerja dulu kan, tapi saya nggak ada waktu kan, harusnya sih seharian dibiarin. Jadi saya masuk untuk bersihin itu juga kalau si pasien ini nggak ada di dalam kamar. Jadi dia ini lagi, beliau karena beliau lebih nggak terlalu tua sih, mungkin saya nggak tahu umurnya, mungkin seumuran saya kali ya, lagi mandi di bathtub. Jadi selama dia di kamar mandi, kamarnya itu saya bersihin dengan sekuat tenaga sebisa saya sampai semua hampir ya, nggak hilang banget semua, tapi hampir 80-90% lah bisa hilang di tembok itu ya, dengan usaha ya. Terus saya udah ngepel, udah bersih semua. Setelah kerjaan saya semua selesai, total kalau saya kerja siang ya sampai sore itu totalnya sekitar 8 kamar lah kira-kira ya saya. Pokoknya kita biasanya sih rata-rata ya bersihin kamar tuh 8-10 kamar tiap hari ya. Nah, saya udah selesai, saya pikir udahlah, saya kan nggak mau ini ya, nggak mau apa namanya, saya nggak mau lembur. Saya mau pulang, saya mau makan, lapar. Saya jadwal saya kan makan sore, saya begitu ya, lapar. Nah, terus saya pakai di mana ya hari ini? Enaknya di sana sih, nggak tahu. Nah, terus saya minta izin dong, saya udah selesai kerja, biasanya saya pamit ya, bukan minta izin, pamit mau pulang. Nah, terus nah, waktu saya pamit, ternyata sekretaris itu bilang, "Oh, Anda masih di sini ya? Tolongin dong," dia bilang, "tolongin bantu saya lagi dong. Ini loh, ini si pasien ini loh," dia bilang, yang lagi mandi itu di dalam kamar mandi, dia bikin ini lagi, bikin masalah lagi." Tahu nggak ngapain dia? Tahu nggak apa yang dia lakukan? Lihat dulu saya pakai, dia bener nggak? Kayaknya saya nggak bener pakai. Saya nggak tahu, biarin lah, masih bisa konsumsi. Nah, apa yang dia lakukan ternyata saudara-saudara? Jadi dia kan berenang ya, asik dia berenang di bathtub. Tapi bukan cuma itu aja, bukannya antang-antang, dia lempar pot tanaman. Jadi kan di dalam bathtub itu dibikin suasananya kayak di spa ya, dibikin ada supaya orang tuh relax di situ, bisa mandi gitu ya. Terus ada tanaman-tanaman. Untungnya tanamannya itu tanaman plastik, dan tanahnya itu buat taruh tanamannya itu bukan tanah yang tanah biasa, tapi kayak kerikil. Tapi kerikil itu kalau dihancurin dia tanah gitu dalamnya ya. Nah, jadi bentuk bulatan-bulatan begitu dia lempar semua. Jadi kondisi kamar mandi itu berantakan lah. Jadi kayak kerikil-kerikil itu bertebaran di lantai, di dalam bathtub, di mana-mana gitu ya. Air juga berantakan gitu. Terus apa ya? Terus ya akhirnya sekretaris ini bilang, "Bantuin tolong dong bersihin ini, bersihin kamar mandi ini, karena kita mau angkat ini beliau ke tempat tidur, tapi mereka nggak mau angkat begitu aja karena pasti beliau ini menolak dan berontak." Jadi apa yang dilakukan oleh sekretaris ini,
nanti lanjut ya. Saya mau masuk dulu, saya mau belanja dulu, mau nebus obat. Nanti saya lanjut sekalian, saya jalan ke lanjut. Ternyata itu sekretaris dia pencet tombol untuk memanggil semua perawat yang lain, dan mereka semua berdatangan. Padahal waktu itu saya udah beresin saya punya perlengkapan perang ya. Artinya saya udah siap mau pulang kan. Tapi terpaksa saya harus ambil lagi saya punya perlengkapan perang teman saya yang lebih dekat posisinya, karena saya udah taruh di tempat yang agak sempit banget di sini orangnya. Jadi semua berdatangan ya. Jadi yang namanya dokter-dokter, perawat, dan akhirnya ibu itu diikat. Ya, jadi untuk penderita yang sifatnya merusak ya, mungkin kalau dia terlalu mengganggu ya, terlalu misalnya dia kasar, agresif, itu bakalan diikat. Kan kalau udah diikat begitu ya, memang dia nggak bisa ngapa-ngapain, nggak terus-terusan. Kalau dia mulai membaik ya, nanti dia dilepasin lagi. Tapi saya pikir sebaiknya memang kalau pasien yang begini ya diikat ya, karena bayangin aja kita udah berapa kali harus bersihin kamarnya, dan itu nggak gampang gitu. Nggak adil juga kalau teman saya yang lain mungkin dia udah beres, udah siap-siap mau pulang, mungkin dia bakalan nolak, nggak mau, saya udah siap mau pulang gitu ya. Ya terpaksa yang ngerjain itu ya terpaksa sih ini apa namanya, ya terpaksa si perawat itu yang ngerjain ya. Jadi sebetulnya perawat itu tugasnya juga selain ngurusin pasien juga itu ya, apa namanya, bersih-bersih gitu ya. Kalau nggak ada babu ya terpaksa turun tangan gitu. Makanya ya kayaknya si perawat di situ mereka udah tahu saya orangnya mauan gitu ya, nggak jijian gitu ya. Kadang pernah ada yang lagi makan terus muntah gitu ya. Karena saya ada di situ, saya ngelihat, saya panggil perawat, dan yang bersihin ya saya gitu. Mungkin kalau babu yang lain tuh mereka pura-pura aja nggak lihat gitu, atau lari gitu ya, kabur, takut kerja kan ya. Tapi memang saya bukan tipe orang yang takut kerja ya. Jadi saya bisa tahan gitu ya sama muntah, kotoran orang itu. Saya nggak terlalu jijik gitu ya, karena saya kan udah biasa ya. Maksudnya saya memang ya, namanya kita pernah punya anak juga kan, pasti tahulah gitu ya yang harus dikerjain. Kita kalau punya anak kan nggak boleh ya jijik gitu ya, anak kita harus ganti pampers gitu. Terus saya juga ngurusin orang tua saya juga ya, nenek almarhum apa gitu ya. Jadi ya memang enak sih saya tuh, maksudnya nggak tahan sama bau ya. Kalau baunya tuh memang kadang-kadang saya ya mau nggak mau gitu ya harus gitu. Tapi kalau ngerjainnya tuh saya nggak sungkan gitu, nggak
nggak jijian gitu orangnya. Lagian kita kan pakai sarung tangan. Zaman dulu tuh saya ngerjain semua kayak begitu tuh nggak ada pakai sarung tangan gitu kan. Sekarang ya pakai sarung tangan, ada cairan disinfektan kayak begitu ya, jadi nggak perlu takut. Dan saya kerja juga pakai seragam, jadi kalau udah pulang kerja tuh ya baju itu langsung saya masukin ke keranjang tempat cucian di tempat kerja tuh. Kita nggak harus bawa baju kerja kita pulang cuci sendiri di rumah, enggak ya, dicuciin kan. Jadi udah saya mau berapa kali ganti, kayak pokoknya kalau saya merasa itu baju itu udah kotor, udah nggak steril, udah saya pakai buat kerja kayak begitu ya, saya langsung cuci di sana tempat kerja. Ya saya udah mau sampai di tempat kerja. Hari ini saya tidak tahu apa yang akan saya hadapi, tapi saya dengan semangat menghadapi tantangan hari ini. Mungkin hari ini paling banyak ini ya, tempat tidur yang harus diberesin. Banyak yang pulang, kalau misalnya pada pulang saya harus ganti spray, ganti ya begitulah. Ya resiko jadi babu. Kalau dulu kerjanya enak bersih ya, sekarang kerjanya kotor-kotor. Dijalani aja, dijalani dengan ucapan syukur, dengan sukacita, jadi berkat gitu ya. Jadi kalau kita bersungut-sungut ya, kita dengan tidak senang hati ngerjain apapun tuh jadi tambah berat ya. Kalau saya sih prinsipnya begitu. Kemarin saya pulang kerja nggak kerasa ya, maksudnya capek ya, tapi nggak kerasa banget gitu, karena saya dengan senang hati ngerjainnya. Kalau saya nggak senang hati, pasti saya bakalan merasa itu sebagai suatu beban yang nggak enak gitu ya, yang bikin kita tambah capek sebenarnya. Pikiran gitu ya, beban mental gitu bikin tambah capek. Jadi kalau pikiran kita tenang gitu ya, penuh sukacita, itu ke badan, ke fisik juga pengaruh. Saya kenapa saya kesini padahal di sini nggak ada tempat. Aduh, saya neng nong neng nong neng nong neng nong neng nong neng nong neng. Di sini saya tidak bisa parkir, tapi saya parkir aja. Bisa lah, kecil banget ya, sempit. Kagak bisa, sempit. Nggak bisa, ini sempit banget ya. Mundur lagi, bisa lah. Sekarang saya mau berangkat kerja.